minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Inilah ikrar perang manusia dengan setan dan iblis yang dikibarkan hingga akhir zaman nanti. Al-Quran telah menyebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lantas, siapakah sebenarnya iblis, musuh kita ini? Benarkah iblis sebenarnya adalah makhluk yang taat kepada Allah? Pemirsa Hasanah, inilah Ensiklopedia Islam Dunia dalam kajiannya mengenai iblis. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Allah telah memperingatkan kita akan musuh yang harus kita perangi, yakni iblis. Maka mengetahui siapa sejatinya iblis menjadi sangat penting agar kita mampu mengalahkan tipu dayanya. Suatu saat Nabi Yahya pernah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, mengapa bentukmu buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Hai Nabiullah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan makhluk yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah tidak bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk mulia menjadi bentuk setan. Padahal sebelumnya di antara seluruh malaikat, tidak ada yang rupanya lebih bagus dari diriku." Pemirsa Hasanah, nama asli iblis adalah Azazil, yang berarti makhluk terhormat Allah. Azazil dikisahkan pernah menjadi imam para malaikat atau menjadi syahid al-malaikat, penghulunya para malaikat. Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga, sekaligus Abu al-Jan atau bapaknya para jin. Sebelum dilaknat Allah, iblis berwajah rupawan, cemerlang, dan memiliki 4 sayap. Iblis dikenal sebagai makhluk yang berilmu tinggi, rajin beribadah, dan menjadi kebanggaan para malaikat. Bahkan karena ketaatannya, Allah menghadiahkan 600 sayap kepada iblis, sama seperti sayap yang dimiliki malaikat Jibril. Telah bercerita kepada kamu Abu Ahmad, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Singgasana iblis adalah di tengah laut. Di sanalah ia mengirimkan para tentaranya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling besar kejahatannya." Hadis sahih riwayat Ahmad. Iblis sedang tinggal di daerah para-para, yakni tempat antara gelap dan terang, antara air dan udara, antara kebenaran dan kebatilan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah dan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Penciptaan manusia mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang kemudian hari akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Ia Maha mengetahui apa yang. Hanya iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis menganggap kedudukan Adam lebih rendah. Iblis berkata, "Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang berbau busuk, sedangkan aku diciptakan dari api yang lebih mulia." Karena kesombongan ini, iblis dalam Al-Quran kadang disebut dengan setan, yang berarti congkak, sombong, dan melampaui batas. Inilah awal kejatuhan iblis. Iblis merasa dengki dengan Nabi Adam alaihissalam yang telah menikmati karunia besar berupa penghormatan dari Allah dan para malaikat sejak pertama kali diciptakan.
Sementara iblis harus bekerja keras dengan ibadah selama ratusan ribu tahun untuk mencapai posisi sebagai penghulu para malaikat. Akibat pembangkangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam mencapai puncaknya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berjanji untuk menuntut balas kepada Nabi Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukannya di hadapan Allah. Dengan membohongi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar mau memakan buah kuldi yang sebenarnya adalah buah terlarang, akhirnya iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga terusir dari surga Allah. Maka jadilah iblis sebagai makhluk yang pertama kali yang berbohong di alam semesta ciptaan Allah ini. Sesaat setelah diusir dari surga Allah dengan rasa dendam yang sangat kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis meminta 10 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 permintaan ini kemudian hari dijelaskan iblis sendiri ketika iblis mendatangi Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah tatkala Nabiullah SAW tengah memberikan tausiah kepada para sahabat di rumah beliau. Iblis berkata, pertama, aku meminta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Harta yang tak dizakatkan aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah. Seperti riba, memakan harta anak yatim, harta mencuri dan korupsi. Aku juga makan dari makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu. Kedua, aku meminta agar Allah membiarkan aku ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Saat itu, anak-anakku ikut bersama dengan mereka. Dan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. Ketiga, aku meminta agar diizinkan ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang bukan untuk tujuan halal, seperti untuk berpergian ke tempat-tempat maksiat. Keempat, aku meminta Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Kelima, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pasar sebagai masjidku. Keenam, aku meminta kepada Allah agar menjadikan syair-syair dan musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Quranku. Ketujuh, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Kedelapan, aku meminta kepada Allah agar memberiku saudara. Maka Allah menjadikan semua manusia yang membelanjakan harta untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Kesembilan, wahai Muhammad, aku meminta kepada Allah agar membuatku bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihatku. Dan terakhir, kesepuluh, aku meminta kepada Allah agar memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Lalu iblis kembali berkata, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, maka tak akan tersisa walau seorang pun di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dirimu sendiri tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, maka tak akan ada satupun kaum kafir di muka bumi ini. Aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Orang yang sengsara adalah orang yang ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lalu membaca ayat. Mereka akan terus berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran Surah Hud ayat 118 dan 119. Dan sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Lalu iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu sebagai pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin makhluk-makhluk yang beruntung, pemimpin penduduk surga. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk yang merugi dan pemimpin penduduk neraka. Akulah orang yang celaka dan terusir. Ini yang aku sampaikan kepadamu dan aku tak berbohong kepadamu saat ini." Berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari surga Allah tak lantas membuat iblis senang. Sifat irinya membuat iblis ingin mencobai nabi-nabi yang lain. Kabar tentang kesolehan Nabi Ayub anak Nabi Ishak yang harum di antara para malaikat urung membuat iblis geram. Maka iblis pun mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula iblis membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan. Disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam yang terbakar musnah. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun sebaliknya, Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Berikutnya iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam di gedung yang megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung hingga gedung itu runtuh menimpa anak-anak Nabi Ayub alaihissalam hingga meninggal. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam yang sangat menyayangi putra-putranya. Namun nyatanya Nabi Ayub alaihissalam tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam bersedih hati dan menangis. Namun jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menabur baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Famili dan tetangganya menjauhinya. Hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Siti Rahmah. Iblis juga pernah mencoba Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam didatangi seorang lelaki yang membawa sebiji telur. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit bajunya. Tanpa ucapan salam, lelaki itu menegur Nabi Idris. "Wahai Idris, bolehkah Tuhan kamu memasukkan dunia ke dalam telur yang sedang aku pegang ini?" Nabi Idris alaihissalam tahu dengan siapa dirinya berhadapan. Lalu Nabi Idris berkata, "Datanglah dekat denganku dan tanyalah apa yang engkau hendak tanya." Lelaki itu pun mendekati Nabi Idris yang masih sedang menjahit. Iblis mendekat dan mengulangi pertanyaannya. "Bolehkah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Lelaki asing itu mengulangi pertanyaannya. Nabi Idris menjawab, "Tuhanku boleh memasukkan dunia kemana saja. Jangankan ke dalam telur yang engkau pegang itu. Bahkan dia boleh memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang akan aku pegang ini." Kemudian dengan cekatan Nabi Idris menusuk mata lelaki itu dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis terperanjat dan tak sempat berbuat apa-apa. Iblis akhirnya lari tunggang langgang menjauhi Nabi Idris alaihissalam yang telah membutakan sebelah matanya. Nabiullah Muhammad SAW juga pernah menjadi sasaran upaya tipu daya iblis. Suatu saat iblis berusaha memutus sholat Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad menangkapnya dan mencekiknya. Sudah nasya Allah bahwa perang melawan iblis harus kita jalani. Permasalahannya, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? Menurut Ibnu Qayyim, perang melawan iblis ada dua tingkatan. Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan setan kepada hamba. Kedua, menolak syahwat dan kehendak-kehendak rusak yang dilemparkan setan kepada hamba. Perang yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan perang yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Allah menyertakan petunjuk untuk mereka. Sehingga manusia-manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan atau perintah dan larangan. Bahkan Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul yang membawa peringatan, penjelasan, dan bukti-bukti. Maka barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan menjadi mangsa iblis dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlindung kepadanya dari gangguan setan iblis. Karena setan iblis berbeda dengan manusia yang bisa berubah hatinya dengan kebaikan. Sementara bagi iblis, perbuatan baik tidak akan mempengaruhinya karena setan iblis memiliki tabiat yang jahat. Dan tidak akan mencegahnya darimu kecuali ia yang telah menciptakannya. Di antara hikmah Allah untuk menangkal kejahatan iblis adalah menurunkan kitab suci Al-Quran adalah sebagai obat dan penawar bagi orang yang beriman. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, zikrullah merupakan benteng yang sangat kokoh untuk melindungi diri dari gangguan setan iblis. Sebagaimana hal ini diketahui dari pemberitaan Allah kepada Rasulnya, antara lain melalui lisan Nabi Yahya alaihissalam. Dari Al-Haris Al-Ash'ari, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat, agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya di antaranya. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah, mengingat, menyebut Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung di dalam benteng tersebut. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari setan, kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Dan satu lagi, selama masih hidup, manusia membutuhkan taubat dan istighfar dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni dan menjauhkannya dari godaan iblis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iblis berkata kepada Robnya, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada mereka. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Sungguh, syaitan iblis sangat ingin menyesatkan manusia. Dia habiskan umur dan nafasnya untuk merusak manusia. Maka kewajiban kita sebagai muslim yang berakal untuk selalu mewaspadai iblis yang telah menampakkan permusuhannya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semoga tayangan hari ini dapat memperluas hasanah keilmuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lapangan iso apik por kata. Ora ono sendolan Kaya jebin ha. ora ono sendolan mau kok. Ono. Iki Alonso mending dirinya kok ya kok. Liverpool gimana? Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya Lisa. Sampai nek video kayak gini kayak hadi ya. Malah tak nggih pancingannya apa hadi kan. Bener gue dira. Ora. Cek ono suarane kok dibusuk sik Mas. Ora. Betul mati sak Mas. Wis. Dong. Ngantuk ya Mas Amir. Ush. Penduduk neraka. Akulah orang yang celaka dan terusir. Ini yang aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong kepadamu saat ini. Berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari surga Allah, tak lantas membuat iblis senang. Sifat irinya membuat iblis ingin mencobai nabi-nabi yang lain. Kabar tentang kesolehan Nabi Ayub anak Nabi Ishak yang harum di antara para malaikat urung membuat iblis geram. Maka iblis pun mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula iblis membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan. Disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam yang terbakar musnah. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun sebaliknya, Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Berikutnya iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam di gedung yang megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung hingga gedung itu runtuh menimpa anak-anak Nabi Ayub alaihissalam hingga meninggal. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam yang sangat menyayangi putra-putranya. Namun nyatanya Nabi Ayub alaihissalam tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam bersedih hati dan menangis. Namun jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menabur basil di sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Famili dan tetangganya menjauhinya. Hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Siti Rahmah. Iblis juga pernah mencoba Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam didatangi seorang lelaki yang membawa sebiji telur. Ketika itu, Nabi Idris sedang menjahit bajunya. Tanpa ucapan salam, lelaki itu menegur Nabi Idris. "Wahai Idris, bolehkah Tuhan kamu memasukkan dunia ke dalam telur yang sedang aku pegang ini?" Nabi Idris alaihissalam tahu dengan siapa dirinya berhadapan. Lalu Nabi Idris berkata, "Datanglah dekat denganku dan tanyalah apa yang engkau hendak tanya." Lelaki itu pun mendekati Nabi Idris yang masih sedang menjahit. Iblis mendekat dan mengulangi pertanyaannya. "Bolehkah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Lelaki asing itu mengulangi pertanyaannya. Nabi Idris menjawab,
Tuhanku boleh memasukkan dunia kemana saja. Jangankan ke dalam telur yang engkau pegang itu. Bahkan dia boleh memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang akan aku pegang ini. Kemudian dengan cekatan Nabi Idris menusuk mata lelaki itu dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis terperanjat dan tak sempat berbuat apa-apa. Iblis akhirnya lari tunggang langgang menjauhi Nabi Idris alaihissalam yang telah membutakan sebelah matanya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi sasaran upaya tipu daya iblis. Suatu saat iblis berusaha memutus salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Inilah ikrar perang manusia dengan setan dan iblis yang dikibarkan hingga akhir zaman nanti. Al-Quran telah menyebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lantas, siapakah sebenarnya iblis, musuh kita ini? Benarkah iblis sebenarnya adalah makhluk yang taat kepada Allah? Pemirsa Hasanah, inilah Ensiklopedia Islam Dunia dalam kajiannya mengenai iblis. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Allah telah memperingatkan kita akan musuh yang harus kita perangi, yakni iblis. Maka mengetahui siapa sejatinya iblis menjadi sangat penting agar kita mampu mengalahkan tipu dayanya. Suatu saat Nabi Yahya pernah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, mengapa bentukmu buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Hai Nabiullah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan makhluk yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah tidak bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk mulia menjadi bentuk setan. Padahal sebelumnya di antara seluruh malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dari diriku." Pemirsa Hasanah, nama asli iblis adalah Azazil, yang berarti makhluk terhormat Allah. Azazil dikisahkan pernah menjadi imam para malaikat atau menjadi syahid al-malaikat, penghulunya para malaikat. Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga, sekaligus Abu al-Jan atau bapaknya para jin. Sebelum dilaknat Allah, iblis berwajah rupawan, cemerlang, dan memiliki 4 sayap. Iblis dikenal sebagai makhluk yang berilmu tinggi, rajin beribadah, dan menjadi kebanggaan para malaikat. Bahkan karena ketaatannya, Allah menghadiahkan 600 sayap kepada iblis, sama seperti sayap yang dimiliki malaikat Jibril. Telah bercerita kepada kamu Abu Ahmad, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Singgasana iblis adalah kecuali tipuan." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. "Harta yang tak dizakatkan aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah. Seperti riba, memakan harta anak yatim, harta mencuri dan korupsi. Aku juga makan dari makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu. Kedua, aku meminta agar Allah membiarkan aku ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Saat itu anak-anakku ikut bersama dengan mereka.
dan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. Ketiga, aku meminta agar diizinkan ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang bukan untuk tujuan halal, seperti untuk berpergian ke tempat-tempat maksiat. Keempat, aku meminta Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Kelima, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pasar sebagai masjidku. Keenam, aku meminta kepada Allah agar menjadikan syair-syair dan musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Qur'anku. Ketujuh, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Kedelapan, aku meminta kepada Allah agar memberiku saudara. Maka Allah menjadikan semua manusia yang membelanjakan harta untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Kesembilan, wahai Muhammad, aku meminta kepada Allah agar membuatku bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihatku. Dan terakhir, kesepuluh, aku meminta kepada Allah agar memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Lalu iblis kembali berkata, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, maka tak akan tersisa walau seorang pun di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dirimu sendiri tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, maka tak akan ada satupun kaum kafir di muka bumi ini. Aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Orang yang sengsara adalah orang yang ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lalu membaca ayat. Mereka akan terus berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Hud ayat 118 dan 119. Dan sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Lalu iblis berkata lagi, wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu sebagai pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin makhluk-makhluk yang beruntung, pemimpin penduduk surga. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk yang merugi dan pemimpin di tengah laut. Di sanalah ia mengirimkan para tentaranya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling besar kejahatannya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Iblis senang tinggal di daerah para-para, yakni tempat antara gelap dan terang, antara air dan udara, antara kebenaran dan kebatilan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah dan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Penciptaan manusia mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang kemudian hari akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Ia Maha mengetahui apa yang hanya iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis menganggap kedudukan Adam lebih rendah. Iblis berkata, bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang berbau busuk, sedangkan aku diciptakan dari api yang lebih mulia. Karena kesombongan ini, iblis dalam Al-Quran kadang disebut dengan setan yang berarti congkak, sombong, dan melampaui batas. Inilah awal kejatuhan iblis. Iblis merasa dengki dengan Nabi Adam alaihissalam yang telah menikmati karunia besar berupa penghormatan dari Allah dan para malaikat sejak pertama kali diciptakan. Sementara iblis harus bekerja keras dengan ibadah selama ratusan ribu tahun untuk mencapai posisi sebagai penghulu para malaikat. Akibat pembangkangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi.
Disinilah permusuhan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam mencapai puncaknya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berjanji untuk menuntut balas kepada Nabi Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukannya di hadapan Allah. Dengan membohongi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar mau memakan buah kuldi yang sebenarnya adalah buah terlarang, akhirnya iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga terusir dari surga Allah. Maka jadilah iblis sebagai makhluk yang pertama kali yang berbohong di alam semesta ciptaan Allah ini. Sesaat setelah diusir dari surga Allah dengan rasa dendam yang sangat kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis meminta 10 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 permintaan ini kemudian hari dijelaskan iblis sendiri ketika iblis mendatangi Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah tatkala Nabiullah SAW tengah memberikan tausiah kepada para sahabat di rumah beliau. Iblis berkata, pertama, aku meminta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu. Namun Nabi Muhammad menangkapnya dan mencekiknya. Sudah nasya Allah bahwa perang melawan iblis harus kita jalani. Permasalahannya, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? Menurut Ibnu Qayyim, perang melawan iblis ada 2 tingkatan. Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan setan kepada hamba. Kedua, menolak syahwat dan kehendak-kehendak rusak yang dilemparkan setan kepada hamba. Perang yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan perang yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Allah menyertakan petunjuk untuk mereka. Sehingga manusia-manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan atau perintah dan larangan. Bahkan Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul yang membawa peringatan, penjelasan, dan bukti-bukti. Maka barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan menjadi mangsa iblis dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlindung kepadanya dari gangguan setan iblis. Karena setan iblis berbeda dengan manusia yang bisa berubah hatinya dengan kebaikan. Sementara bagi iblis, perbuatan baik tidak akan mempengaruhinya karena setan iblis memiliki tabiat yang jahat. Dan tidak akan mencegahnya darimu kecuali ia yang telah menciptakannya. Di antara hikmah Allah untuk menangkal kejahatan iblis adalah menurunkan kitab suci Al-Quran adalah sebagai obat dan penawar bagi orang yang beriman. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, zikrullah merupakan benteng yang sangat kokoh untuk melindungi diri dari gangguan setan iblis. Sebagaimana hal ini diketahui dari pemberitaan Allah kepada Rasulnya, antara lain melalui lisan Nabi Yahya alaihissalam. Dari Al-Haris Al-Ash'ari,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya di antaranya. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah, mengingat, menyebut Allah.